Halo, perkenalkan nama saya Marsilia Mau, NPM 12210035, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas perdagangan internasional dengan tentang teori Hackers-Ohlin. Langsung saja, yang pertama pengertian dari teori Hackers. Model analisis perdagangan internasional antara dua negara yang mempunyai karakteristik tersendiri. Teori ini mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Teori Hackers-Ohlin memprediksikan bahwa pola dari perdagangan internasional akan ditentukan oleh sumber daya yang berlebih antar dua negara. Negara yang akan mempunyai sumber daya modal lebih besar dari tenaga kerja akan memproduksi barang modal intensif, sementara negara dengan sumber daya tenaga kerja yang lebih dibandingkan modal akan memproduksi barang tenaga kerja intensif. Hackers-Ohlin mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan opportunity cost suatu produk antara suatu negara dengan negara yang lain dikarenakan adanya perubahan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif lebih banyak dan murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya. Berikut adalah contoh matriks yang terakhir berdasarkan teori Hackers-Ohlin, terdiri atas dua negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan komoditi coklat dan keju. Penjelasan dari tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Hackers-Ohlin. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2:2:2, dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara iso-cost dan iso-quant, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan gambaran tentang penggunaan asumsi teori Hackers-Ohlin. A. Perdagangan internasional terjadi antara dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia. B. Setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 coklat dan 80 keju. C. Setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Baik, ini penjelasan tentang teori Hackers-Ohlin. Sekian dan terima kasih.